Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Imanda Nurul Izzah dengan NIM 2411422064. Dalam video ini, saya akan melakukan sebuah kilas balik atau review materi yang telah saya pelajari selama belajar dalam perkuliahan mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Setelah kita telaah, mata kuliah ini memiliki total sebanyak 16 topik berbeda yang dipisah berdasarkan tugas dan pertemuan yang saya jalani selama 1 semester ini. Kita akan menjelaskan mulai dari tugas 1 hingga tugas terakhir secara singkat dan padat, sehingga kita dapat menyingkat waktu untuk membahas semua topik secara terseluruh. Dalam tugas 1, kita telah mempelajari bahwa dampak dari kemajuan digital sangat membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Hal ini tentunya memiliki dampak negatif dan positifnya. Kita sebagai manusia harus pandai dalam menggunakan era digital seperti saat ini, dan kita harus mampu untuk berpikir kritis dalam melibatkan literasi digital tentang penggunaan teknologi digital bagi kehidupan sehari-hari. Dalam tugas 2, kita telah mempelajari tentang sejarah dan dampak revolusi industri yang telah berdampak besar dalam cara manusia bekerja dan berinteraksi, seperti penggunaan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomasi telah mengubah proses produksi, mengoptimalkan efisiensi, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Dalam tugas 3, kita telah mempelajari tentang berbagai dampak positif teknologi yang berada di era kita sekarang ini. Kita mempelajari keterampilan, peluang, dan dampak yang ada di sebagai pribadi yang dapat menggunakan teknologi secara maksimal. Dalam tugas 4, kita telah mempelajari tentang macam-macam dampak negatif teknologi yang ada di sekitar kita dan berbagai aksi yang tentunya kita hindari demi menjaga sikap kita dalam menggunakan teknologi secara bijak. Dalam tugas 5, kita telah mempelajari tentang IoT atau Internet of Things yang dimana kita telah mengetahui bahwa teknologi dapat digunakan di sekitar kita dengan mudah hanya dengan menyentuh sensor dengan sentuhan atau suara yang ada di genggaman kita. Dalam tugas 6-7, kita telah mempelajari tentang Big Data atau kumpulan-kumpulan data yang disetor dalam teknologi dan server internet. Volume data itu telah membantu kita sebagai masyarakat untuk mengakses berbagai info yang dikumpulkan oleh teknologi itu sendiri. Dalam tugas 8, 9, dan 10, kita telah mempelajari tentang praktik e-commerce dan sistem-sistem yang digunakannya supaya kita sebagai konsumen dapat mengerti bagaimana cara barang yang kita pesan lewat gawai dapat sampai ke kita dengan aman. Dalam tugas 11, kita telah mempelajari tentang cara beretika dalam dunia siber atau digital dan pentingnya kita mengetahui caranya berperilaku secara sopan dan bijak dalam dunia teknologi. Dalam tugas 12, kita telah mempelajari tentang pemanfaatan internet yang bijak dengan menggunakannya untuk membantu kita dalam berbagai kebutuhan kecil kita, seperti membantu mencari kesalahan penulisan dalam naskah dan menyediakan tempat editor video. Dalam tugas 13, kita telah mempelajari tentang hoax dan dampaknya terhadap pada dunia digital sekitar kita. Kita mempelajari bagaimana cara menghindari hoax dan cara menanggapinya dengan mengetahui berbagai karakteristik hoax yang beredar sekitar kita. Dalam tugas 14, kita telah mempelajari tentang Undang-Undang ITE yang sangat penting untuk mengatur berbagai aturan dan larangan bagi yang menggunakan teknologi di Indonesia, membuat orang-orang di sekitar kita dapat patuh pada aturan yang telah disetujui. Dalam tugas 15, kita telah mempelajari tentang contoh penggunaan teknologi yang secara tidak tepat dan akibatnya ke diri sendiri dan orang lain apabila dibiarkan begitu saja. Kita mempelajari bahwa kesenangan sesaat memakai kemauan impulsif tidak akan berakhir baik bagi yang menempuhnya. Dan terakhir, dalam tugas 16 yang dimana merupakan tugas video ini, kita telah merangkum bahwa mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan telah mengajarkan kita tentang berbagai aspek digitalisasi yang patut kita pelajari dan gunakan, sehingga kita dapat lebih mudah bertahan hidup dan mampu menjadi pribadi yang lincah berteknologi di era globalisasi ini. Sekian atas video rangkuman yang telah saya utarakan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.